Ibu, terima kasih Bu Cahaya ilmunya ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendownload, dipersilahkan Bapak Ibu ya. Baiklah, langsung saja kita untuk penampilan presentasi kedua, Ibu Suhartini. Kepada Ibu Suhartini kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Ibu dosen dan Ibu Noni. Saya akan mempresentasikan modul teks cerita fantasi. Bisa terlihat dengan jelas Bu Noni, teman-teman? Sudah Ibu? Oh ya, baik. Modul teks cerita fantasi, identitas sekolah, sekolah SMP 3 Taliwang, jenjang kelas SMP, kelas 7, mata pelajaran bahasa Indonesia, kurikulum Merdeka, semester 1. Alokasinya 2 JP. Fase dan elemen adalah fase D, dan elemennya elemen membaca. Capaian pembelajaran mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita fantasi yang dibaca atau yang didengar. Tujuan pembelajaran yaitu setelah melakukan kegiatan detektif bahasa, peserta didik mampu menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita fantasi yang dibaca dengan benar. Profil pelajar Pancasila, saya mengambil religius, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Model pembelajaran yaitu problem based learning. Metode atau strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu detektif atau detektif bahasa. Media pembelajarannya PowerPoint, game word wall, dan gawai atau HP. Sumber bahan pembelajaran yaitu Kemendikbud Bahasa Indonesia kelas 7 dan cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga. Adapun kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan awal guru menyapa peserta didik. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan pemantik. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan inti yaitu guru membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok. Guru membagi LKPD dan bahan bacaan cerita fantasi kepada kelompok. Selanjutnya guru memberi arahan terkait isian LKPD dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guru memberi permasalahan bahwa konten dalam unsur membangun karya sastra dalam teks fantasi beserta penjelasannya bisa ditemukan dalam sebuah misi permainan word wall. Yang selanjutnya guru membagikan tautan permainan word wall melalui grup WA kelas. Selanjutnya guru menjelaskan cara menuntaskan misi permainan word wall. Setelah guru memberi aba-aba untuk misi permainan, peserta didik bersama kelompok menuntaskan misi permainan word wall dengan durasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah misi permainan diselesaikan, peserta didik bersama kelompok mengisi konten materi dan penjelasan tentang unsur pembangun intrinsik cerita fantasi pada LKPD. Selanjutnya, guru bersama peserta didik membahas konten materi dan penjelasan yang telah dipetakan kelompok. Selanjutnya, siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami lalu guru memberikan jawaban. Setelah konten materi dipahami, guru menugasi siswa untuk menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam bacaan teks fantasi yang mereka dapat dalam LKPD. Selanjutnya, setelah analisis selesai, kelompok mempresentasikan hasil pengerjaannya. Selanjutnya, kelompok lain menanggapi presentasi penyaji. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi dan evaluasi terhadap tampilan kelompok. Kegiatan penutup, peserta didik bersama guru mengevaluasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik bersama guru merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana materi untuk pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran. Adapun asesmen yang saya gunakan yaitu sikap melalui profil pelajar Pancasila dan tulis melalui LKPD. Adapun remedialnya, guru menjelaskan cara menganalisis unsur pembangun karya sastra dan
Peserta didik mendapatkan bacaan cerita fantasi baru untuk dianalisis unsur pembangunnya. Pengayaan, peserta didik mencari bacaan cerpen sendiri. Di sini cerita fantasi. Cerita fantasi sendiri dan menganalisis unsur pembangunnya. Adapun refleksi guru, refleksi untuk siswa, dan tabel presentasi hasil refleksi siswa. Ini bahan ajar untuk teks cerita fantasi. Ini adalah bentuk permainan word wall, dan ini bisa dimainkan oleh siswa menggunakan gawai atau HP-nya. Nah, nanti saya akan membagikan alamat link kepada siswa melalui WA group, dan ini linknya. Untuk misi bahasa, ini misi bahasa untuk menemukan unsur intrinsik di dalam permainan word wall ini, dari tema, penokohan tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanatnya. Dan simpulan misi bahasa nanti ini akan dipakai untuk satu siswa untuk maju ke depan dan akan diperlihatkan melalui PowerPoint mungkin di sini untuk misi bahasanya agar terlihat oleh temannya yang lain. Adapun LKPD-nya, ini LKPD untuk kelompok. Tujuan pembelajaran dengan strategi detektif bahasa, siswa mampu mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita fantasi yang dibaca. Adapun langkah-langkah kegiatan, yang pertama, untuk memahami pembelajaran hari ini tentang unsur pembangun karya, tuntaskan misi permainan pada link berikut. Nah, nanti siswa akan masuk ke link ini untuk menemukan konten materi. Yang kedua, setelah permainan berhasil diselesaikan, tulis hasil pemahamanmu tentang konten materi unsur pembangun karya pada tabel berikut. Nah, ini tabel nanti apa penjelasan di dalam permainan word wall itu dan pengertiannya nanti diisi di sini. Yang kedua, ini adalah bentuk teks yang akan diterima, yang akan dianalisis oleh siswa. Ini kisi-kisinya untuk mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita fantasi yang dibaca atau yang didengar. Adapun pedoman penilaiannya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Dan ini cerita fantasi yang akan dibagikan kepada siswa untuk dianalisis. Adapun rubrik penilaiannya yaitu penilaian profil Pancasila, dan pedoman penilaian profil Pancasila ada 5 tadi yang saya ambil, dan asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan, Ibu dosen. Mohon arahan dan masukan dari teman-teman untuk modul yang telah saya buat. Baik, Ibu. Berhubung ibu guru pamong kita sedang ada tamu, jadi kita menanti pertanyaan dulu atau masukan dari Bapak Ibu terhadap Ibu. Ya. Sedikit soalnya tadi kan kita belum ditentukan siapa yang akan menanggapi untuk presentasinya Bu Suhartini. Ya juga gitu tadi nyimak ya. Kalau yang saya dengar tadi yang bertanya atau menanggapi itu misalkan tadi kan Ibu Darmayanti, nanti saya yang bertanya atau teman yang lain. Nah, apa saya itu nanti setelah saya siapa yang menampilkan gitu, itu yang
Kalau tidak salah Ibu begitu Iya, tadi. makanya kan harus ditentukan. Misalnya sekarang Bu Suhari ini itu siapa yang akan menanggapi. Tadi belum ditentukan Bu. Iya. Tapi Oke, tapi Bu. nggak apa-apa dah. Siapa-siapa aja Ibu. Kalau menurut saya siapa aja Bu. Iya betul Oh, Ibu. karena kalau kita harus